Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rani Wirawati R, NIM 8575111137. Di sini saya akan mempraktikkan perpindahan dan pertukaran panas pada suhu zat yang dengan percobaan yang pertama mengenai konduksi. Konduksi adalah perpindahan panas melalui sentuhan langsung. Alat dan bahan untuk percobaan satu ini ada lilin, ada sendok yang terbuat dari aluminium dan sendok terbuat dari kaleng, ada juga pisau terbuat dari besi, dan jangan lupa ini ada stopwatch untuk menghitung waktu. Langkah yang pertama, lilinnya dinyalakan, lalu setelah itu simpan lilin di atas sendok dan sendoknya simpan di atas api yang menyala. Lalu kita hitung seberapa lama lilin tersebut habis atau mencair. Juga untuk langkah selanjutnya sama seperti langkah pertama, namun bedanya diganti sendoknya yang terbuat dari kaleng dan diganti juga oleh pisau yang terbuat dari besi. Proses ini menunjukkan perpindahan panas secara konduksi, yaitu perpindahan panas melalui zat padat, sendok dari bagian yang dipanaskan atau ujung sendok di atas lilin ke bagian yang dipanaskan ujung sendok yang dipegang tanpa perpindahan partikel zatnya. Untuk percobaan yang kedua yaitu konveksi. Konveksi terjadi ketika panas berpindah bersama dengan gerakan zat, biasanya terjadi pada cairan dan gas. Ini adalah praktikum konveksi dengan cerobong asap yang sederhana. Bahan dan alat: kotak kardus persegi panjang dengan panjang 20 cm, lebar 6 cm, dan tinggi 15 cm, 2 buah cerobong dari kertas HPS dengan diameter 3 cm, dan juga lilin untuk sebagai pemanasan udara, juga kertas untuk membakar dan menghasilkan uap. Langkah yang pertama, kertas kardus dengan 2 cerobong dibuat pada sisi berlainan kotak, satu sebagai lubang masuk asap, satu lagi sebagai lubang keluar dari cerobong asap. Buat asap dari kertas yang dibakar, kemudian api dimatikan sehingga asap muncul. Dekatkan asap yang dihasilkan ke cerobong pertama. Nyalakan lilin dalam kotak kardus. Menyebabkan udara di dalam kotak menjadi panas dan bertekanan tinggi. Aliran asap yang masuk dari cerobong pertama, dan karena udara panas di dalam kotak mendorong, asap akan keluar melalui cerobong kedua, yaitu cerobong asap. Apa yang terjadi? Terjadi pergerakan asap yang menunjukkan perpindahan panas melalui konveksi, yaitu udara panas naik dan mendorong aliran asap keluar lewat cerobong. Praktikum ini menunjukkan proses konveksi. Ketika lilin menyala, suhu udara dalam kotak naik sehingga tekanan udara meningkat. Udara panas yang ringan naik dan mendorong aliran asap keluar melalui cerobong kedua. Untuk percobaan yang ketiga yaitu konveksi dalam air. Alat dan bahan: yang pertama saya menggunakan kaleng bekas, air, serbuk pensil, dan juga menggunakan lilin sebagai pemanas. Langkah percobaan: isi kaleng dengan air, lalu masukkan sedikit serbuk rautan pensil ke dalam air dan panaskan kaleng tersebut secara perlahan dari bawah, lalu amati gerak serbuk gergaji di dalam air pada saat dipanaskan. Saat air mulai panas, serbuk rautan pensil akan bergerak naik dari dasar kaleng ke permukaan. Setelah mencapai permukaan, serbuk akan bergerak ke samping dan turun kembali ke dasar. Gerakan ini membentuk aliran melingkar menunjukkan arus konveksi. Konveksi terjadi karena air yang dipanaskan di bagian bawah menjadi lebih ringan dan massa jenisnya berkurang dan naik ke atas. Air yang lebih dingin di permukaan akan turun menggantikan posisi air panas, membentuk aliran melingkar. Pergerakan serbuk rautan pensil ikuti aliran air ini sehingga dapat dilihat dengan jelas. Kesimpulan dari percobaan ini yaitu membuktikan bahwa konveksi terjadi dalam zat cair atau air karena perbedaan suhu dan massa jenis yang menyebabkan perpindahan panas melalui aliran fluida. Radiasi adalah perpindahan panas tanpa melalui zat perantara. Proses ini terjadi dengan pencairan energi panas langsung. Alat dan bahannya yaitu lilin dan selembar kertas basah, juga ada air.
Langkahnya, basahi selembar kertas dengan air agar kondisi kertas basah, lalu nyalakan lilin dan dekatkan kertas basah tersebut ke nyala api lilin, tetapi jangan sampai kertas terbakar. Dan lihatlah perubahannya pada kertas basah ketika terkena panas api lilin. Balik-balik kertas agar semua bagian terkena radiasi panas dari api lilin. Maka hasil yang terjadi adalah kertas basah akan mengering karena panas dari api lilin berpindah ke kertas secara radiasi tanpa sentuhan langsung atau melalui zat perantara. Panas dari lilin menyinari atau memancarkan radiasi yang menyebabkan air di kertas menguap, menunjukkan perpindahan panas secara radiasi. Lalu kesimpulannya yaitu perpindahan panas dapat terjadi melalui radiasi, yaitu pemindahan energi panas tanpa medium perantara. Nyala api lilin memancarkan radiasi panas yang membuat kertas basah menjadi kering.